Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmawati Eskom, calon guru penggerak Angkatan 9. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala UPT SMK Negeri 4 Goa, Bapak Dr. Andes Imanuddin Jaya MPD, yang merupakan atasan saya di SMK Negeri 4 Goa. Kali ini saya akan melakukan wawancara Pak sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Ya. Silakan, Selamat Dinda. siang Pak. Siang. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktu Bapak karena saya ingin melakukan sesi wawancara Pak untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan pada siang hari ini. Bagaimana Pak, bisa meluangkan waktu sedikit? Bisa, silakan. Ya, supaya dilancarkan semua tugas-tugasnya. Amin. Terima kasih Pak. Sebagai kepala sekolah SMK Negeri 4 Goa, di mana sekolah ini kan salah satu sekolah yang terbesar dan mempunyai murid yang cukup banyak Pak. Selain Bapak menjadi kepala sekolah, pasti ada tugas-tugas Bapak di luar yang kadang menempatkan Bapak di posisi yang banyak sekali masalah-masalah yang terjadi Pak. Nah, yang Bapak temui selama ini, kasus-kasus Bapak yang selama ini Bapak temui, dan kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Pak, seperti apa? Ya, gitu baik. Pak. Jadi memang menjadi pemimpin itu tentu banyak menangani persoalan, termasuk juga pemimpin itu kan dituntut adalah keteladanan terhadap mitranya gitu. Saya tidak pakai istilah bawahan karena kalau kita di lembaga pendidikan itu lebih enak kalau diistilahkan sebagai mitra kita ya. Mitra kita itu ada rekan manajemen sendiri, ada rekan guru, dan ada rekan-rekan dari staf arsiparis. Yang berikutnya lagi adalah mitra kita juga, jangan lupa eksternal. Eksternal itu bisa jadi dari komite sekolah, kemudian orang tua siswa, kemudian masyarakat. Masyarakat juga ini ya, ada masyarakat yang berdomisili di sekitar sekolah kita, dari berbagai unsur organisasi profesi, dari berbagai latar seperti lembaga swadaya masyarakat, media, kemudian juga dari unsur perguruan tinggi atau sekolah-sekolahnya seperti kelompok sekolah ya taman kanak-kanak sampai SLTA sendiri, dan Perkopinda yang ada di khususnya di mana kita berada sekolah itu. Nah, kita berada di Kabupaten Goa, tentu Perkopinda yang saya maksudkan itu adalah perangkat pemerintah Kabupaten Goa. Itu juga kita merupakan mitra ya, dan semua ini harus dijaga karena di mana kepala sekolah itu perannya sebagai leader ya, pemimpin dalam satuan pendidikan itu. Nah, kebetulan sekali sekolah kita ini adalah SMK Negeri 4 ini adalah salah satu sekolah tentunya diharapkan menjadi kebanggaan Sulawesi Selatan karena dia saat ini sudah tanpa terasa sudah memasuki tahun ketiga untuk ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan ya. Kalau untuk SMA itu adalah sekolah penggerak ya. Kalau kita di SMK namanya sekolah pusat keunggulan yang diberikan amanah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek Republik Indonesia. Nah, kita berharap seiring waktu dengan masuk di tahun ketiga ini SMKPK, tentu hal-hal yang menjadi kekurangan kita itu terus dibenahi. Karena kenapa? Diharapkan SMKPK juga nanti ini mampu mengimbaskan ilmunya kepada sekolah sekitar. Ya, paling tidak sekolah yang sejenis dengan SMK gitu. Dalam rangka posisinya itu sebagai posisi sentral, sebagai leader, dengan tenaga yang cukup besar ya, lebih 140-an ini tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di sini. Tentu beragam persoalan yang dihadapi. Nah, olehnya itu kepala sekolah harus
mampu merangkum semua itu persoalan-persoalan yang terjadi dan memberikan solusi kepada setiap individu atau personal mitranya ya dalam rangka stabilitas proses pembelajaran di sekolah ini atau PBM ini berlangsung secara aman, tertib dan lancar. Nah, olehnya itu saya senantiasa membangun komunikasi aktif kepada semua pihak ya supaya dipastikan anak-anak bangsa yang dititip di sekolah kita di sini yang merupakan rumah kedua mereka itu bisa mengikuti pembelajaran secara tenang, damai, kalau perlu diwujudkan dalam bentuk yang menyenangkan gitu. Saya kira begitu, Dek Hasma. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan apa yang dijelaskan. Ya. Kemudian sekiranya ada problem-problem guru kita ya yang ditemui di lapangan, biasa apakah dalam kesulitan dalam menjalankan tugas pokoknya atau tiba-tiba ada hal-hal yang sifatnya diperhadapkan pada persoalan yang cukup ribet untuk menyelesaikan persoalan mereka, seperti misalnya tiba-tiba ditimpa musibah, ditimpa masalah, ya tentu kita pemimpin di situ harus hadir ya, memberikan kebijaksanaan polisinya kepada saudara kita ini atau guru kita supaya siswa yang diajar itu tidak menjadi korban, misalnya saja ditinggalkan, tentu diberikan solusi. Apalagi sekolah kita menerapkan model pembelajaran sistem blok. Ya, ini juga sangat strategis untuk mengantisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti tadi tiba-tiba ada teman yang ditimpa duka, ya, atau bertepatan mungkin saja ada hari-hari tertentu yang penting buat dia dihadiri, yang harus dihadiri acara itu. Di sisi lain dia melaksanakan kewajibannya. Ya, pemimpin ya jangan patah arang, ya harus mencarikan solusi. Mungkin ada tim yang bisa membantu menggantikan tanpa merugikan peserta didik yang dihadapi di kelas. Betul sekali, Pak. Iya. Begini Pak, kan banyak sekali permasalahan yang mungkin ada di lingkup sekolah kita, bahkan di luar sekolah. Nah, pasti Bapak sebagai seorang kepala sekolah sudah berpengalaman menangani kasus-kasus seperti itu Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak dalam menjalankan atau mengambil keputusan tersebut Pak? Baik, jadi kita harus urai dulu persoalan itu karena kenapa? Kepala sekolah di sekolah itu kan tidak sendiri, dia dibantu oleh wakilnya ya. Wakilnya itu juga, jadi seluruh tugas-tugas kepala sekolah itu pada prinsipnya sudah terbagi habis kepada para wakilnya ya, yang tertuang dalam 8 standar pendidikan itu sebenarnya sudah diurai ke wakil, ketua program, ke ketua jurusan hingga ke semua. Tetapi di dalam persoalan-persoalan tertentu yang diperhadapkan pada pilihan inilah ya pemimpin ya atau kepala sekolah itu harus melihat memang sama-sama punya kepentingan ya, tetapi ada hal yang dilihat dari segi kepentingan ya dalam artian emergensi ya, itu yang mendesak dulu kita utamakan gitu, tanpa mengurangi nilai yang mau dicapai pada yang satu yang kita tinggalkan gitu, karena mungkin saja ya kita bisa memanfaatkan wakil kita gitu ketika terjadi misalnya di persoalan kurikulum. Nah, tentu kan kita harus libatkan wakakurnya. Ketika terjadi persoalan kemasyarakatan misalnya, bisa jadi kita libatkan ke humas kita gitu. Atau sebaliknya, atau seterusnya persoalan-persoalan kesiswaan tentu kita panggil mitra kita atau saudara kita dari Wakasek yang menangani kesiswaan gitu. Jadi saya kira memang kadang-kadang kita diperhadapkan pada persoalan pilihan seperti ini yang rumit dan sulit gitu. Juga kepada teman-teman biasa guru ketika ada kepentingan yang sangat sulit dia pecahkan karena di sisi lain dia harus hadapi semua itu kegiatan. Sehingga mau tidak mau tumpuan terakhirnya adalah kepada kepala sekolahnya untuk tenang memberikan solusi dengan tentu mengurai mana yang paling urgen di antara yang keduanya ini urgen gitu ya, artinya mana yang lebih didahulukan gitu, yang sifatnya dia tidak berkelanjutan karena dia harus final saat itu harus diambil keputusan, ini yang diutamakan gitu. Nah, itu biasa terjadi dalam kita diberikan pada kedua pilihan. Yang pasti jangan sampai ada yang digugurkan gitu. Ya gitu.
Karena kita anggap dua-duanya penting, tetapi terkadang di kedua penting itulah kita mengambil untuk bagaimana caranya bisa dua-dua bisa terlaksana. Inilah dibutuhkan di sini strategi untuk melibatkan tim. Ya, kira begitu Dinda. Ya, intinya yang saya lihat itu intinya kolaborasi dan komunikasi serta kerjasama ya Pak, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan saya lagi Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, selalu dengan semakin dibudayakannya sekarang ini perencanaan berbasis data, itu adalah modal dasar buat kita bersama gitu. Karena pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat itu adalah seperti yang tadi katakan gitu. Kalau pemimpin itu mampu mengayomi semua teman-teman timnya, mampu melibatkan peran dan fungsinya teman-teman, itulah pemimpin. Pemimpin juga mampu memberikan teladan kepada teman-teman mitranya, nah, itulah pemimpin yang idealis. Yang idealis dalam arti yang itu dia tidak kaku, ya tidak kaku, dia fleksibel dan dia bisa terbuka kepada semua unsur tanpa ada yang dibeda-bedakan hal pilih kasih gitu. Betul, Pak. Nah, sehingga ketika ada problem yang terjadi itu bisa diatasi bersama, sehingga bisa nyambung semuanya. Gitu Pak ya. Jadi intinya yang paling efektif itu kan sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal, kemudian bawahan yang memiliki integritas terhadap pimpinan. Karena itu merupakan modal untuk mencapai tujuan bersama ya Pak ya. Jadi dalam menghadapi kasus-kasus seperti itu. Nah, tentu saja dalam penulisan masalah ini kan memiliki tantangan Pak. Kira-kira tantangan yang Bapak hadapi selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika itu seperti apa Pak? Ya, antara lain pada saat kita sudah merencanakan dengan baik itu program kerja atau perencanaan yang lain, tiba-tiba di paruh waktu atau di tengah jalan itu ada hal yang tiba-tiba terjadi. Disitulah kita harus mengambil sikap yang dua-duanya bisa diatasi gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya mengurusi sekolah yang begitu besar seperti SMK 42 ini, ya persoalan-persoalan itu di sana sini bisa saja terjadi. Inilah dibutuhkan ada pelibatan lintas sektoral seperti instansi terkait. Sekolah itu tidak sendiri internal saja, tetapi eksternalnya juga itu bagus terbangun. Betul Pak. Seperti saat ini kita kalau misalnya ditimpa masalah, ya tidak serta-merta kita harus segera diselesaikan ke dalam, tetapi unsur eksternal juga itu penting untuk hadir di dalamnya. Karena kenapa? Ini adalah bagian dari masyarakat juga. Peserta didik itu asalnya dari masyarakat gitu, sehingga pelibatan tokoh masyarakat, PPK, semua yang terkait di dalamnya, Polsek, Ramil, kalau sekolah kita berada di wilayah itu semua harus terlibat bersama untuk memberikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh sekolah gitu. Seperti itu Pak. Jadi tantangannya itu lebih ke kadang beda pendapat atau beda prinsip pada peraturan yang berlaku Pak ya. Iya, jadi seringkali juga menghambat kita dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kira-kira Bapak dalam menyelesaikan masalah itu memiliki tata kalah atau memiliki jadwal tertentu, atau ketika ada permasalahan Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu Pak? Iya, yang pertama ya karena ini di dalam manajemen itu kan perlu ada namanya perencanaan ya. Perencanaan itu tentu target-target capaian itu kita memang sudah urai dalam bentuk time schedule kegiatan, apa aktivitas keseharian kepala sekolah itu setiap pagi, siang, sampai sore itu sudah terurai dan itu sudah menjadi pola kebiasaan. Nah, di antara itu kan ada namanya unsur-unsur kedinasan juga terkadang itu juga menjadi prioritas. Kadang ada surat masuk, WA masuk, dituntut kita harus hadir di tempat itu. Kita lihat skala prioritasnya, kalau memang diwajibkan kepala sekolah hadir, dimaksimalkan hadir. Contoh misalnya kalau ada undangan musyawarah pembangunan ya, perencanaan pembangunan musrembang misalnya tingkat kecamatan, kalau tidak ada kepala sekolah karena dia juga dipanggil di tempat dinas yang lain, kita lihat dulu urgensitasnya di mana dia. Mungkin saja bisa diwakili, ya diwakili oleh unsur wakasek gitu. Sehingga ini sudah menjadi terbiasa kita ya untuk senantiasa semuanya berjalan. Ya sistem itu harus berjalan terbangun sehingga tidak ada yang kosong. Ya tidak ada yang kosong, karena seperti itulah
Ya kalau kita memimpin sebuah institusi, ya bisa dibayangkan begitu kompleksnya persoalan, apalagi kalau menjadi seorang kepala negara. Ya, begitu Pak gitu. ya. Saya kira begitu Pak maksudnya. Berarti tergantung kasusnya ya Pak ya. Ya, jadi dia sifatnya kasus gitu. Jadi ketika kasus yang harus diselesaikan saat itu ya cepat-cepat kita selesaikan. Kalau ada hal itu istilahnya jangan menunda persoalan jika memang segera diselesaikan. Bangun cepat komunikasi, apalagi kalau sifatnya dia kejadian, bencana alam, atau ada kasus pencurian. Itu jangan ditunda. Kalau memang sudah unsur-unsur yang diharapkan itu hadir, sesegera mungkin diselesaikan gitu ya. Karena kenapa orang bilang lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, kalau mencegah kan itu salah satunya adalah sosialisasi, mengingatkan selalu. Ya, toh terjadi seperti biasa itu normal, sesuatu yang wajar. Ya, minimal itu memaksimalkan itu hal yang kita tidak inginkan terjadi gitu. Gitu Pak ya. Jadi kira-kira ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika Pak. Apakah selama ini ada yang membantu Bapak atau bagaimana Pak dalam mengambil keputusan? Iya, salah satu unsur saya itu dalam penyelesaian persoalan itu, jika sekiranya saya kesulitan di dalam menyelesaikan persoalan itu, tentu atasan langsung saya kan ada cabang dinas, ada dinas pendidikan provinsi, bahkan diurut sampai ke atas. Tetapi sekiranya persoalan itu bersifat menyangkut kemasyarakatan, ya saya tidak bisa lepaskan perannya pemerintah setempat ya, apakah itu di unsur kecamatan, di polsek. Seperti ini kita ini kalau ada kejadian-kejadian misalnya ada kecurian apa, harus cepat ambil tindakan untuk koordinasi. Untuk koordinasi. Kenapa? Kita serahkan pada yang membidang itu. Tindakan tripika jangan lupa dilibatkan. Walaupun sekolah kita ini saat ini berada dalam tataran pembinaannya ke dinas pendidikan provinsi atau pemprov ya, tetapi ketika bicara ranah hukum ya kita kan berada di wilayah pemerintah Kabupaten Goa gitu. Jadi komunikasi terus harus dijaga, dijalin itu. Betul. Ya, karena sekolah kita berada di wilayah hukumnya Kecamatan Palangga Kabupaten Goa ya. Jadi tentu unsurnya ya seperti ini. Kita koordinasi dengan Pak Pusin kalau terjadi ada apa-apa, karena terlibat langsung dengan pembinaan baik dalam segi Kantikmas ya maupun persoalan-persoalan terkait dengan keamanan secara umum di wilayah khususnya di Kecamatan Palangga. Begitu Pak ya. Jadi sekali lagi Pak, pelajaran yang bisa saya petik dari hasil wawancara kita hari ini yaitu kata kuncinya adalah kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi. Dan Pak. satu lagi deh, yang kadang-kadang kita lupakan, kita mau berubah. Mau berubah. Nah, kadang-kadang kita itu sudah paham teorinya itu, tetapi kita sendiri tidak mampu keluar dari zona itu. Harus berubah. Kalau sudah tahu itu sesuatu yang keliru, yang kurang bagus, kita berkomitmen harus berubah untuk mulai yang tadi itu, bangun komunikasi, bangun kolaborasi. Ya, intinya kita di era kerjasama sekarang ini. Kira begitu Dinda. Alhamdulillah Pak, wawancara kali ini itu sangat bermanfaat buat saya. Penjelasan-penjelasan yang Bapak kasih ke saya juga sangat mendetail, dan ini bisa membantu saya ke depannya bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bisa mengatasi dilema etika yang biasa terjadi di kelas saya sendiri Pak. Bahkan memang ketika kita menghadapi dilema etika seperti itu sangat tidak nyaman Pak. Dan setelah saya mempelajari dan mendengarkan penjelasan dari Bapak, saya ada pencerahan Pak untuk bagaimana caranya mengambil keputusan untuk setiap masalah yang saya hadapi. Jadi terima kasih Pak untuk materi-materinya hari ini, sangat luar biasa penjelasan Bapak dan sangat berguna Pak. Sukses ya, ikuti program ini, semoga bermanfaat. Dan adik yang namanya ada di era milenial ini memang sangat kita ditantang dengan kondisi generasi kita sekarang sudah masuk berstatus generasi Z ya. Betul Pak. Penuh beragam persoalan, adik harus sejuk menghadapi mereka itu, tetap rendah hati, ya tetap berbagi kepada adik-adik ini kita ini, karena memang tantangan negara ini saat ini bagaimana menghasilkan SDM kita menuju 2045 menjadi generasi emas. Nah untuk bisa jadi emas itu generasi kita harus menjadi generasi yang produktif, tidak menjadi beban negara gitu. Iya Pak, betul Pak.
Insya Allah. Iya, terima kasih Amin, banyak Pak. Masya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah. Sekian hari ini untuk wawancara saya dengan Kepala Sekolah UPT SMK Negeri 4 Goa, Dr. Andes Imanuddin Jaya MPD. Terima kasih sekali lagi Pak. Luar biasa sekali pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Goa, unit kerja SMK Negeri 4 Goa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah Pak Hairudin SPD MPD dari SD Impres Kampung Mejang Kabupaten Goa. Jadi kali ini saya akan mewawancara sesuai dengan modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf ini Pak saya mengganggu waktu Bapak karena saya ingin melakukan sesi wawancara Pak untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan. Begitu Pak. Siap. Nah, terima kasih Pak sebagai Kepala Sekolah SD Impres Kampung Mejang. Selain itu kan Bapak juga memiliki tugas-tugas yang lain di luar. Nah, sebagai Kepala Sekolah juga Bapak juga aktif. Otomatis kan banyak sekali masalah-masalah yang Bapak temui selama ini. Nah, kasus-kasus yang Bapak temui selama ini, kemudian selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu Pak, bagaimana Pak? Oke, baik, betul sekali apa yang kita sampaikan bahwa tentu dalam menjalani aktivitas ini kita sering dihadapkan dengan kondisi yang memang kita harus mengambil sebuah keputusan ya, dan untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika atau bujukan moral, saya kira yang paling penting yang saya lakukan adalah bagaimana mengidentifikasi kondisi tersebut apakah sesuai dengan aturan ya, baik itu hukum ataupun tata kelola di sekolah dan norma yang mungkin yang berlaku, itu saya lakukan ya, jadi saya mengidentifikasi. Nah, kalau misalnya dia tidak sesuai dengan aturan, berarti itu sudah bujukan moral ya. Kecuali kalau kedua hal atau aspek yang ingin kita putuskan sesuai aturan, berarti mungkin itu dilema etika ya, begitu ya kalau saya tidak salah juga. Ya. Jadi analisis mengidentifikasi sesuai aturan atau tidak terlebih dahulu. Kan banyak sekali permasalahannya ya Pak ya. Kan dalam lingkungan sekolah maupun luar lingkungan sekolah, karena kan Bapak kan sebagai kepala sekolah serta berpengalaman ya dalam menangani kasus-kasus tersebut. Ya, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Jadi misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya Bapak dihadapkan dengan hal seperti itu. Yang saya lakukan tentunya harus mempertimbangkan dulu dengan baik ya, secara mendalam juga untuk aspek dampaknya ya. Kira-kira untuk keputusan yang saya ambil ini itu dampaknya apakah yang mana yang lebih berdampak ke banyak orang ya, kemudian yang mana yang kira-kira kalau yang dampaknya untuk jangka saat ini yang atau jangka panjang. Jadi ada juga saya juga mencoba sih, saya kira ketika mengambil suatu keputusan itu pada akhirnya juga harus ada win-win solution. Jadi dalam keputusan itu kalau misalnya ada dua pihak, ketika satu saya ambil untuk condong ke sana misalnya, itu pihak yang satunya itu tidak boleh merasa kalah dan sebagainya. Nah, itu juga saya mencoba untuk setelah pengambilan keputusan itu saya melakukan lagi istilahnya bagaimana memposisikan supaya bisa menerima keputusan itu.
Begitu ya Pak. Jadi tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan ya Pak. Jadi kemudian Pak, kira-kira langkah-langkah atau prosedur selama ini yang Bapak lakukan itu seperti apa? Iya. Kalau untuk langkah-langkah saya kira memang betul kita harus melihat dulu apakah sesuai hukum atau aturan, ya, apakah sesuai nilai-nilai dan norma dan budaya yang berlaku di sekitar kita, yang kemudian setelah mengambil keputusan itu kembali lagi tadi kita coba merefleksi dan juga mengevaluasi keputusannya. Saya kira itu tidak memungkinkan juga selama ini ya, kadang ada keputusan itu kemudian kita refleksi dan evaluasi dan mungkin saja berubah atau kemudian berlanjut lagi terkait keputusan itu. Seperti itu, gitu ya Pak. Jadi intinya yang paling efektif itu kan sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal, kemudian memiliki integritas terhadap pimpinan. Karena itu merupakan modal sebagai bagaimana kita mencapai tujuan bersama ya Pak ya. Jadi ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti itu, tentu saja dalam penulisan atau menganalisa masalah seperti ini kan memiliki tantangan ya Pak ya. Jadi kira-kira yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, baik itu kasus-kasus secara dilema etika, itu tantangannya apa aja Pak? Sebenarnya tantangan sih sebenarnya apalagi saya termasuk kepala sekolah yang masih muda ya. Dan yang saya pimpin juga banyak yang senior-senior. Jauh usia saya, bahkan bisa dibilang beliau adalah orang tua saya di sekolah. Tapi saya bertindak sebagai pemimpinnya, dan tantangannya itu kadang ada rasa tidak enakan ya dalam pengambilan keputusan itu. Itu yang kemudian sampai saat ini salah satu tantangan yang saya rasakan. Dan yang kedua, saya kira pengalaman juga tentu sangat membantu selama ini terkait dengan akses informasi juga sangat penting juga. Nah itu kalau misalnya ada suatu hal yang kita mau ambil dan itu baru dalam ini kehidupan kita, itu tantangannya harus mencari informasi. Informasi ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi tantangannya karena adanya karena Bapak masih muda, terus sudah menjabat menjadi kepala sekolah, di mana Bapak harus memimpin rekan-rekan yang jauh lebih senior dari Bapak. Terus terkendala juga di informasinya. Nah, apakah Bapak kalau misalnya memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak mengatur jadwal dulu untuk menyelesaikan, baik itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung dari kasusnya ya, apakah harus segera dituntaskan atau tidak. Kalau selama ini kalau misalnya itu masih bisa dibicarakan dengan rekan yang lain, itu saya akan lakukan itu. Jadi selama ini kalau misalnya ada kasus atau ada kejadian, kalau bisa saya mencoba melibatkan teman-teman yang lain. Jadi ada rapat dulu, kemudian kita cari solusinya bersama. Jadi Bapak mengadakan rapat dulu ya. Setelah itu mencari solusi bersama rekan-rekan yang ada di sekolah atau stakeholder yang terkait. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Oke. Kalau saya kira tentu dalam pengambilan keputusan yang sangat membantu terutama di unit kerja kami itu adalah kebersamaan dengan rekan-rekan guru ya. Karena itu dia, setiap ketika misalnya ada hal yang perlu dibahas, saya melibatkan mereka, dan alhamdulillah mereka juga dengan
senang hati untuk memberikan saran dan masukan, dan itu yang kemudian menjadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Dan juga ada senior-senior juga yang bisa saya temani berdiskusi terkait persoalan-persoalan, dan itu sangat membantu juga. Oh, seperti itu Pak. Yeah. Nah, dari semua Bapak yang Bapak sampaikan, adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak menghadapi mengambil keputusan dilema etika? Ya, saya kira pembelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana kita perlu menganalisis ya dengan baik setiap aspek yang perlu kita pertimbangkan terlebih dahulu, dan harus betul-betul memperhatikan juga bukan hanya siapa yang diuntungkan dari hal ini, tapi bagaimana juga semuanya bisa menerima keputusan yang kita sudah ambil ya. Dan tentu sangat penting bahwa walaupun misalnya kita sudah tahu apa yang kita mau lakukan atau keputusan apa yang kita mau ambil, penting juga untuk melibatkan teman-teman ya, supaya keputusan itu menjadi milik bersama dan kita bisa melihat bagaimana hasilnya bersama pula sekiranya. Iya. Jadi intinya itu berarti pelajaran yang bisa kita petik, yaitu kata kuncinya adalah yang bisa saya ambil ya Pak, yang bisa saya garis bawahi adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu hampir pada semua kasus-kasus itu merupakan hal yang sangat baik, yang dirasa bisa menemukan solusi dari kasus, entah itu dilema etika atau juga semacam kasus kepedulian. Jadi rasa peduli kita dengan semua warga sekolah gitu ya Pak, yang baik itu kepala sekolah dan rekan-rekan kerja. Jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk saya Pak. Terima kasih. Siap. Jadi saya belajar banyak hal bahwa apapun masalahnya ketika kita menyelesaikan bersama atau kita komunikasikan dengan baik dengan rekan sejawat atau atasan, itu pasti akan bisa diselesaikan secara baik. Karena terus terang saya sendiri Pak sering sekali ada di posisi dilema etika yang dimana saya bingung untuk mengambil keputusan. Jadi dari hasil wawancara kita hari ini banyak sekali Pak yang saya pelajari dari Bapak. Saya ambil semua yang bagaimana Bapak mengambil keputusan, dan terima kasih Pak atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk saya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan kali ini kita bisa memberi manfaat untuk orang banyak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmawati Eskom, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Goa, unit kerja SMK Negeri 4 Goa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Hasanuddin BSPD MPD yang merupakan Kepala UPT SMA Gunung Sari, Makassar. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Seperti itu Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya, baik ya Pak ya. Jadi Pak, mohon maaf, kali ini saya mengganggu waktu Bapak sedikit karena saya ingin melakukan sesi wawancara Pak untuk memahami tentang adanya pengambilan keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan pada siang hari ini. Bagaimana Pak? Bapak siap? Oke, siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sebagai Kepala Sekolah SMA Gunung Sari Makassar, selain Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah, kan banyak tuh tugas-tugas Bapak di luar. Dan sebagai Kepala Sekolah yang aktif, otomatis kan banyak sekali masalah atau kasus-kasus yang Bapak temui, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, pertanyaan saya, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu Pak? Bagaimana Pak? Kasih banyak Bu. Oke. Baik. Saya nanti akan mencoba menjawab apa yang Ibu inginkan dari pertanyaan-pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan
saya bisa menjawabnya dengan baik. Silakan Ibu Asma untuk memulai pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Sebagai Kepala Sekolah SMA Gunung Sari Makassar, selain Bapak menjabat sebagai Kepala Sekolah, kan tentunya Bapak memiliki tugas-tugas lain di luar Kepala Sekolah. Nah, sebagai Kepala Sekolah yang aktif, otomatis kan banyak sekali masalah-masalah atau kasus yang Bapak temui selama ini. Jadi pertanyaan saya, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu, Pak? Kasih banyak, Bu. Oke, Bu, terima kasih bahwa di setiap instansi yang saya kenal selama ini, kita berada di sekolah yang sama. Ya, sekarang ini kasus dilema etika. Iya, betul Pak. Iya. Ataupun itu bujukan moral, itu kita bisa mengidentifikasinya terjadi di sekolah kita. Iya, betul Pak. Bagaimana? Apakah itu benar-benar terjadi atau mungkin anggapan? Iya. Anggapan saja terjadi. Nah, ini perlu kita kita identifikasi. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bisa menginventarisasi fakta yang relevan. Ya, betul. Ya, yang relevan dengan situasi yang ada, kemudian kita memastikan siapa saja yang ada dalam situasi ini. Situasi yang ketiga, mereka terlibat dalam sebuah permasalahan. Betul, Pak. Kemudian intinya yang utama adalah kita harus mengenali adanya nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini. Sementara, Bu. Seperti itu, Pak ya. Ya. Kan banyak sekali permasalahan ya, Pak ya, dalam lingkup sekolah maupun luar sekolah. Karena kan Bapak sebagai kepala sekolah pasti Bapak sudah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus tersebut. Nah, kira-kira jika dua kepentingan yang sama benar ataupun yang sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut, bagaimana Bapak dalam menjalankan atau mengambil keputusan tersebut, Pak? Oh ya, kasih banyak, Bu. Saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil suatu keputusan yang semacam ini, Bu. Karena kan masalah ini kadang kita melihatnya ada unsur kebenaran. Betul, Ya, Pak. Dua-duanya benar. Mungkin salah satunya benar, yang satu mungkin tidak selaras dengan yang dimaksud yang satu. Ya, betul, Pak. Jadi tentunya yang kita utamakan adalah komunikasi yang pasti. Komunikasi yang pasti antara satu dengan lain. Komunikasi antara kedua kepentingan tersebut di sekolah dengan mediator atau mediasi. Kepala sekolah untuk memutuskan masalah tersebut, kita berpegang pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan. Betul. Antara lain, Iya. berbasis pada hasil akhir, Iya. kemudian berbasis pada berpusat kepada peraturan yang ada. Iya. Gitu ya. Kemudian juga kepada rasa peduli, atau dalam bahasa Inggrisnya itu apa yang namanya Respect King. Iya. Ya, bahasa Inggrisnya, Bu ya. Iya. Sepertinya itu yang menjadi langkah yang perlu kita ambil di dalam mengambil suatu keputusan di sekolah. Oh, seperti itu, Ya. Pak. Jadi pada intinya itu adalah komunikasi yang baik Ya, dan betul. kolaborasi yang baik, dan juga bagaimana kita berpegang pada prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, Pak ya. Ya, betul. Kemudian pertanyaan saya, Pak, Ya. selanjutnya, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak sudah lakukan, Pak, selama ini?
Oh ya, terima kasih Mas. Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, Bu, kalau kita biasanya ke sekolah yang seperti pengalaman ya. Iya Pak. Pengalaman ini kita perlu mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan yang betul-betul keputusan adalah keputusan yang terbaik. Iya. Untuk semua pihak. Ya. Semua pihak. Yang pertama kita lakukan, kita mengidentifikasikan kasus, mengidentifikasikan kasus yang ada, kita inventarisir permasalahan. Ya. Ataukah kemudian mengidentifikasikan personal yang berkasus. Iya Pak. Tentunya kemudian merencanakan pembicaraan bersama ataukah tersebut kemudian melakukan pemecahan kasus pada rapat intern. Misalnya kalau kita rapat intern di sekolah ada atas kasus tersebut, kemudian mengelola pemecahan kasus pada rapat intern. Misalnya kalau kita rapat intern di sekolah, kemudian mengambil keputusan akhir. Permasalahan ini menjadi keputusan hasil rapat. Hasil rapat. Yang terakhir adalah hasil yang kita dapatkan ini adalah pengambilan keputusan dari hasil rapat kita bertemu bersama. Seperti itu Pak ya. Gitu ya Pak ya. Jadi intinya yang paling efektif itu kan sekolah memiliki sumber daya manusia yang loyal. Kemudian memiliki integritas terhadap pimpinan. Karena itu merupakan modal sebagai untuk mencapai tujuan bersama ya. Ketika kita menghadapi kasus-kasus seperti itu Pak. Nah, tentu saja dalam penulisan masalah ini kan memiliki tantangan yang kira-kira yang Bapak alami selama ini. Betul. Nah, pertanyaan saya, tantangan apa yang Bapak hadapi selama ini selama mengambil keputusan, baik itu keputusan kasus dilema etika ataupun tantangan lainnya, Pak? Ya, betul sekali, Bu. Ini permasalahan yang luar biasa ya. Artinya kita tentu berbagai tantangan dimanapun kita berada pasti muncul seperti itu Ibu katakan. Akan tetapi bagaimana kita memandangnya, tantangan itu seperti apa? Betul ya. Bila dulu apa masalahnya, apa yang kita harus perbuat. Kalau tidak salah, hal-hal yang sering kali muncul atau menjadi tantangan kita, kalau saya sebagai kepala sekolah Bu ya, iya Pak, ketika mengambil keputusan merasa sulit, tentukan ada hal-hal yang menyebabkan, misalnya ketidaksamaan pandangan, ya, bersikap pada suatu kasus, sehingga pengambilan keputusan menyebabkan misalnya ketidaksamaan pandangan terhadap hal tersebut. Ini menjadikan kita kadang-kadang untuk memutuskan suatu masalah. Kemudian yang lainnya adalah regulasi atau peraturan yang berlaku di sekolah. Sehingga mengambil keputusan itu dilihatnya bermanfaat atau benar untuk kedua belah pihak. Tetapi ternyata masih terbontor pada aturan atau regulasi yang tidak memperbolehkan. Nah, ini juga menjadi kendala seperti orang. Kemudian pada pihak yang terjadi yang punya masalah tadi saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Begitu Pak ya. Yang dianggap paling benar menurut mereka
Jadi ini juga yang merupakan kendala seperti itu, Bu, yang ada sama saya. Jadi saya tambahkan sedikit, ya, tentang ini memang penuh masalah yang kita dapat. Iya. Jadi seperti itu yang saya rasakan sekarang. Jadi tantangannya itu karena apa ya? Kadang-kadang kita beda pendapat atau beda prinsip terhadap peraturan yang berlaku, dan itu yang bisa menghambat kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian kira-kira Bapak dalam menyelesaikan masalah itu apakah Bapak memiliki tata kala atau memiliki jadwal tertentu, atau ketika ada masalah Bapak langsung selesaikan di tempat, atau Bapak jadwalkan terlebih dahulu, Pak? Oke. Jadi begini, Bu, ya. Yang namanya tata kala atau jadwal itu biasanya diperlakukan bagi kegiatan-kegiatan yang terprogram, ya. Yang terprogram dengan baik. Demikian juga untuk kasus-kasus yang dilema. Etika ini ketika kita menjalankan kadang-kadang di satu kurun waktu tertentu tidak menjadi permasalahan, ya, atau tidak terjadi kasus. Nah, inilah untuk menjadikan atau tata kala penyelesaian pengambilan keputusan ketika terjadi kasus ini. Yang kita dilema etika ini tentu tidak dilakukan secara khusus. Betul, Pak. Bu, ya? Artinya pengambilan keputusan ketika terjadi, artinya kita tidak menjadwalkan tata kala atau program yang selalu ada, begitu hanya kita berikan ruang atau waktu. Ya. Pada saat ada kasus dilema, etika ini muncul. Ini kan merupakan bagian dari kegiatan sekolah. Karena bagaimanapun satu masalah kadang bisa muncul, kadang juga tidak di satu kurun waktu tertentu. Nah, kalau jadi kita sikapi secara fleksibel, kalau saat muncul seperti apa ya, kita menyiapkan dengan media memberikan waktu ruang untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Saya kira begitu. Seperti itu, Pak. Jadi tergantung kasusnya, Pak, ya. Tergantung kasusnya. Bagaimana kalau misalnya kasusnya memang harus diselesaikan pada saat itu juga, harus diselesaikan pada saat itu juga. Kalau misalnya masih membutuhkan ruang dan waktu, bisa dibicarakan dulu atau dijadwalkan waktunya. Nah, pertanyaan saya lagi, Pak, kira-kira apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Itu, Pak, pertanyaan saya. Oh iya, pasti begitu, Bu. Harus ada yang membantu kita, toh, dalam hal itu. Jadi faktor yang permudah dalam pengambilan satu keputusan pada kasus dilema etika ini, kalau di sekolah itu biasanya ada faktor kedekatan, faktor kedekatan kepala sekolah atau kepala instansi di mana dia berada dengan sesama atau dengan semua pegawai di sekolah. Kemudian ini adalah faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Karena hubungan kedekatan mereka antara kepala sekolah dengan anak buahnya, misalnya mempermudah dalam pengambilan keputusan. Kemudian hubungan yang akrab artinya begitu ada pegawai di sekolah,
Pokoknya di sekolah. Jadi di sekolah, warga sekolah antara pegawai dan hubungan dengan dekat dengan artinya begitu ada masalah muncul, Bu, ya, akan bisa segera dapat diselesaikan. Karena dalam hal ini mereka akan lebih mudah dipahamkan satu sama lain. Kemudian adanya kerjasama yang baik. Kalau di sekolah itu memerlukan namanya masukan dan memberikan sumbangsi, ya, memberikan sumbangsi dan saran dan sebagaimana dalam rangka kalau di sekolah itu memerlukan apa namanya masukan dan sebagainya. Peran komite itu juga sangat berguna dan mempermudah dalam mengambil keputusan sekolah terkait dengan adanya tadi apa yang namanya 5 etika itu tadi. Itu yang saya bisa jelaskan, Pak, ya. Jadi untuk kali ini saya bisa mengambil hikmah dari perbincangan kita bahwa ketika kita menjadi seorang pemimpin, baik itu kita sebagai kepala sekolah ataupun sebagai seorang guru, karena ketika kita menjadi seorang guru kita adalah pemimpin pembelajaran. Nah, di mana apa yang Bapak jelaskan tadi, insya Allah saya akan terapkan ke siswa-siswa saya, Pak. Bagaimana Bapak tadi menjelaskan bahwa ketika kita mengambil keputusan betapa pentingnya itu kolaborasi dan komunikasi. Iya, bagaimana ketika kita mengambil keputusan lebih baiknya kita berkolaborasi dan komunikasi dulu untuk mengambil suatu keputusan yang baik, dan itu yang akan saya terapkan di kelas saya, Pak. Jadi ketika saya ada masalah di kelas saya akan belajar untuk berkolaborasi dan membicarakan itu ke teman-teman mapel saya, Pak, untuk bagaimana saya menjalin komunikasi yang baik serta hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Jadi terima kasih sekali, Pak, untuk siang ini, waktunya sangat luar biasa sekali, Pak. Pelajaran yang bisa saya petik, hikmah yang bisa saya ambil, dan semoga nanti ke depannya saya bisa menjadi pemimpin dan pemimpin pembelajaran yang bisa mengambil keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai kepemimpinan, Pak, seperti itu. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas wejangan dan penjelasan yang sangat detail yang Bapak kasih ke saya. Mungkin ada sepatah dua kata yang Bapak ingin ucapkan ke saya. Sama-sama, Bu. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita di SMK 4 demi kemajuan pendidikan, khususnya di SMK Negeri 4 dan umumnya sekolah nasional. Mudah-mudahan ini menjadi sukses untuk kemajuan pendidikan kita. Ya, terima kasih, Pak. Untuk kali ini sampai di sini. Terima kasih untuk sesi modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.